Selamat pagi Pak Faisal. Oke. Perkenalkan saya Clara dan Saya Satrio. kami dari Unika Sugio Pranoto bertujuan untuk mewawancarai Bapak Oke. terkait tugas UAS kami mata kuliah CSR. Baik, bisa diperkenalkan diri? Oh ya, baik. Terima kasih, Mbak. Saya Faisal Ramadan, biasa dipanggil Faisal. Saya di Telkom ini selaku account manager Telkom Jateng, di mana saya bisa dikatakan sebagai duta Telkom. Jadi hubungan dengan institusi, dengan pihak universitas, itu melalui saya, seperti itu. Melalui Bapak dengan instansi seperti TNI Polri dan Ya, pemerintahan seperti lainnya. itu intinya untuk pemerintahan dan juga kampus universitas gitu. Siap. Kalau saya boleh tahu riwayat pendidikan Bapak apa ya Pak? Ya, sebelum di Telkom saya menempuh pendidikan S1 saya Teknik Elektro di Universitas Brawijaya Malang. Lalu saya menempuh pendidikan yang S2 di Universitas Diponegoro. Saya mengambil S2 Magister Manajemen di bagian pemasaran. Untuk bekerja di perusahaan Telkom sendiri Bapak sudah berapa lama? Saya sudah berjalan sekitar 6 tahun lebih ya, hampir mau 7 tahun nih di bulan Juli ini. Ini Bapak, saya izin bertanya. Iya. Saya ingin bertanya terkait tugas UAS saya tentang Corporate Social Responsibility. Oke, tentang CSR ya? Ya, tentang CSR Bapak. Jadi saya mau bertanya yang pertama, apa saja program CSR yang sudah dijalankan oleh PT Telkom Region 4 ini? Oke. Untuk Telkom sendiri kita lebih kepada tanggung jawab sosial dan lingkungan ya, kita sebutnya TJSL. Nah, di mana kita tuh punya 5 program unggulan yang kita sebut sebagai share, di mana tugas kita itu tujuannya untuk tanggung jawab sosial. Jadi untuk lingkungan, nah kita lakukan secara berkala seperti itu. Oh, berkala dan itu berkesinambungan ya Pak? Ya, berkesinambungan gitu. Karena sebagai BUMN kan kita wajib ya. Oh iya. Gitu, jangan. Untuk visi misi dalam menjalankan program CSR sendiri ada apa aja Pak? Nah, kalau untuk visi misinya, pertama purpose-nya kita ini membangun bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi ya. Jadi kita juga punya visi untuk menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Nah, untuk misinya sendiri, pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan juga platform digital cerdas. Terus yang kedua mengembangkan talenta digital di kelasnya untuk membangun beberapa program kemampuan digital bangsa, meningkatkan daya saing secara sosial seperti itu. Nah, yang ketiga misi kita adalah mengatur ekosistem digital untuk nantinya memberikan pengalaman pelanggan yang lebih unggul seperti itu. Baik Bapak, saya bertanya lagi. Bagaimana proses perencanaan dan implementasi program CSR di perusahaan PT Telkom ini? Oh, untuk implementasinya ya. Nah, jadi kita ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita sebut SSA, Strategic Situation Analysis. Jadi kita analisa dulu nih situasi mana area-area yang mau kita support CSR seperti itu. Yang kedua adalah kita melakukan formulasi. Jadi SF, Strategic Formulation. Tahapan ketiga adalah mulai kita lakukan SI, Strategic Implementasi. Jadi kita mulai mengimplementasikan itu. Nah, di tahap akhir kita melakukan yang kita sebut namanya SEC, Strategic Evaluation and Control. Nah, disitulah kita tahapan di mana kita mengevaluasi apakah CSR yang kita berikan berdampak positif atau tidak, terus efeknya bagaimana, apakah itu juga membangun pertumbuhan ekosistem yang di area yang kita support Ya, seperti tepat itu. sasaran atau ya, tidaknya. tepat sasaran atau tidaknya, seperti itu metode kami. Nah, itu Bapak misalnya dievaluasinya tidak tepat sasaran, apakah program itu akan diulang atau tidak dilanjutkan? Oke, pastinya dari hasil evaluasi itu kan pasti kita analisa lagi ya, apakah ini akan kita terapkan di area ini ataukah memang kita pindah dengan area sebelumnya gitu. Jadi di dalam kita menentukan misi, melakukan eksekusi di lapangan, implementasi kan pasti kita butuh banyak pertimbangan ya. Nah, pertimbangan itulah yang menentukan nantinya apakah kita akan pindah atau mengganti programnya seperti itu. Kalau manfaat dari program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan apa saja Pak? Nah, untuk manfaatnya sendiri, jangka pendeknya ya udah pasti kan kita mensolusikan permasalahan yang ada di masyarakat, kan, terutama masyarakat miskin, kurang mampu, dan prioritas kita tuh yang dibantu memang yang masyarakat kayak seperti hal yang stunting seperti itu, terus masyarakat yang memang lingkungannya sendiri belum layak seperti itu. Nah, untuk jangka panjangnya sebenarnya
program TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, itu lebih kepada nantinya aspirasi pemegang saham lah, istilahnya membangun citra perusahaan juga gitu loh. Jadi dampak positifnya adalah Telkom hadir nih untuk negeri kayak gitu sih. Kalau salah satu contoh program TJSL-nya itu yang sudah diterapkan pada saat COVID-19 itu apa sih? Nah, salah satunya Telkom itu sebagai bank data juga ya, aplikasi Peduli Lindungi ya. Kalau kita tahu dari infrastruktur, dari aplikasinya sendiri, nah Telkom itu bekerja sama dengan Kemenkes, dan juga kami bekerja sama sama TNI Polri dalam pendeliverian pendataan orang, termasuk dari pencatatan database KTP ini sudah tervaksin atau belum, seperti itu. Jadi lebih kepada platform dan juga infrastruktur digital untuk menanggulangi COVID-19 di saat pandemi saat itu. Baik Bapak, saya ingin bertanya, apa tantangan yang dihadapi PT Telkom dalam menerapkan program CSR-nya? Oke, mungkin dalam delivery strategi pemerataannya ya, makanya itu juga salah satu jadi tantangan tuh, dimana kita harus melakukan social mapping ya, pemetaan sosial tepat atau tidaknya kita mendeliver CSR itu yang pertama. Terus yang kedua, tantangan lain adalah rendahnya terkait literasi digital nih. Jadi SDM yang kita sasar itu kan udah pasti masyarakat yang kurang mampu, terus juga masyarakat yang belum melek akan digital. Nah, disitulah dimana kita memang harus melakukan infiltrasi ya. Kita harus masuk ke area yang mau kita sasar, kita sampaikan ke mereka kayak beberapa platform untuk kayak pendataan seperti itu yang sifatnya bersifat digital. Itu sih mungkin tantangannya lebih kepada sumber daya manusia sendiri sih. Dari program CSR yang telah dilaksanakan sejauh ini, bagaimana perusahaan PT Telkom mengukur efektivitasnya? Oke, yang pertama kita ada mengambil beberapa indikator ya dari SDGs. Yang pertama Social Return of Investment, jadi SROI. Terus yang kedua melalui indeks kepuasan masyarakat. Nah, di mana kita ada aspek kebermanfaatan yang dilakukan melalui pengukuran pencapaian dampak SDGs. Jadi kita lihat yang relevan dengan menyoroti perubahan yang paling signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, menangkap pembelajaran dan praktik terbaik untuk meningkatkan tujuan utama program itu, sehingga kita bisa laksanakan secara lebih efektif dan juga lebih efisien. Seperti itu. Bagaimana perusahaan Telkom ini memilih program atau proyek CSR yang akan dijalankan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau lingkungan sekitar? Nah, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kami melakukan metode social mapping ya, di mana kami bekerja sama juga dengan beberapa komunitas lokal terkait pemberdayaan sosial masyarakat seperti itu. Jadi kami juga menerima feedback. Nah, disitulah kami melakukan analisa, kami mengumpulkan evidence untuk memvalidasi juga bahwasanya memang area yang kita tuju atau lingkungan yang kita tuju memang tepat sasaran, seperti itu. Jadi social mapping lah, pemetaan. Berarti itu ada koordinasi dengan Babinsa setempat juga ya, Ya, Bapak? betul. Jadi kami menggandeng beberapa aspek masyarakat lah, termasuk kayak kepala desa, Babinsa, seperti itu. Siap. Bagaimana perusahaan PT Telkom menangani etika bisnis dalam konteks CSR? Oke, dalam konteks CSR ya, kita bicara etika bisnis ya. Jadi memang mungkin gini ya, beberapa institusi itu mungkin banyak yang belum paham, Mbak. Jadi terkait CSR itu mereka sering keliru dengan sponsorship gitu kan. Nah, sedangkan CSR ini adalah program Telkom dari pusat yang memang kita adakan, tujuannya adalah untuk lingkungan atau masyarakat yang memang kita bilang tadi sumber daya manusianya kurang seperti itu, dan memang lingkungan yang sasarannya memang, mohon maaf, orang miskin seperti itu. Jadi CSR ini kalau dalam konteks etika bisnis sebenarnya CSR ini tidak bisa diarahkan seperti itu. Jadi program kami untuk masyarakat gitu. Berbeda dengan sudut pandang tadi, konteks CSR itu bagi institusi atau perusahaan lain, oh ini sponsorship. Nah, itu sih. Jadi kami mau menjelaskan juga bahwasanya memang dalam konteks etika bisnis CSR itu lebih kepada bagaimana perusahaan Telkom itu bisa hadir untuk membangun masyarakat Indonesia seperti itu. Untuk dari perusahaan Telkom sendiri, melakukan CSR itu wajib atau secara sukarela?
Oh baik, kalau untuk PT Telkom sendiri sudah pasti ya. Jadi kita adalah perusahaan BUMN di mana secara mandatori perusahaan BUMN diwajibkan untuk melaksanakan CSR seperti itu. Dilakukan juga secara berkala dan berkelanjutan seperti itu. Baik, berarti berlandaskan hukum yang berlaku ya. Oke, betul. Sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Baik Bapak, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Baik. Pada kesempatan kali ini, apa perencanaan perusahaan untuk program CSR di masa yang akan datang, entah itu 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang? Oke, untuk Telkom sendiri kami berkomitmen ya, kita tuh punya program yang namanya ESG, jadi Environment, Social, and Governance. Jadi jangka panjang kami menciptakan sebuah ekosistem ya. Yang pertama environment, right environment approach. Jadi pengelolaan energi dan juga perubahan iklim itu kami support di situ di bagian environment. Dan sosial kami memastikan right people, jadi pelayanan prima, terus pelibatan karyawan terhadap kegiatan di masyarakat. Nah, yang terakhir governance, jadi right government, di mana kami benar-benar menerapkan kepada setiap karyawan kita untuk memiliki kepatuhan, etika bisnis, dan juga kami menegaskan terkait privasi data dan keamanan data dari masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Faisal STMM. Dari kami sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan wawancara pada hari ini. Baik, terima kasih sama-sama.